Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu channelnya, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan update video Islami terbaru, dari channel Termometer Islam. Terima kasih sudah berkunjung, semoga sehat selalu. Udah selesai. Emang cuma itu ajaran Alkitab? Yesus diutus sebagai apa? Jul, diutus sebagai apa? Itulah jahatmu itu. Jahatnya kamu di situ. Mengenal engkau sebagai utusan apa? Nggak diteruskan. Yesus diutus untuk menyerahkan nyawanya untuk keselamatan bagi banyak orang. Kamu tidak sambung. Itu namanya dipotong-potong. Kata-kata saya pun kalau dipotong-potong bisa sesuai dengan ajaran Al-Quran jadinya. Namanya juga dipotong-potong, berita dipotong-potong. Itulah sifatnya Islam yang jahat itu. Seperti kamu jahat memotong-motong ajaran Alkitab. Mana Yesus mengatakan, aku diutus untuk menyerahkan nyawaku. Nah, disinilah mulai kelihatan Anda memang tidak waras. Anda mengatakan, Yesus diutus sebagai apa? Yesus diutus sebagai apa? Yesus diutus sebagai sebagai Tuhan yang datang menyerahkan nyawanya. Itu ajaran sinting, Tuan Lamsen. Mana ada Tuhan diutus oleh Tuhan untuk menyerahkan nyawanya, bunuh diri gitu maksudnya. Yesus itu diutus sebagai manusia, sebagai nabi, mengajarkan kebenaran kepada Bani Israel, bukan kepada Bani Company, bukan. Ini Budi, ini Ibu Budi. Ini Tuan Lamsen. Ini orang yang tidak bisa membedakan antara manusia dengan Tuhan. Kalau otak Islam dia tidak paham. Yesus adalah Tuhan, adalah Tuhan, adalah Nabi, adalah utusan. Tak bisa kamu paham itu kalau pakai otak Islam, tak bisa. Kalau Hasem, apakah dia nabi? Apakah dia Tuhan? Apakah dia utusan? Jawab. Saya tidak tahu karena Alkitab saya bahasa Indonesia tidak pernah tertulis di situ Hasem. Tapi Yesus yang di Alkitab saya adalah Tuhan, adalah Tuhan, adalah utusan, adalah Nabi. Tapi Yesus di Al-Quran hanya Nabi. Dia adalah hanya Nabi. Dia bukan Tuhan. Kalau Bapak, apakah nabi? Apakah utusan? Apakah Tuhan? Atau apa menurut Anda? Kalau bapakmu manusia biasa, bukan Nabi, bukan Tuhan, bukan siapa-siapa, manusia biasa. Kalau bapaknya Yesus? Yesus, bapaknya Yesus yang asli adalah Tuhan. Dialah Tuhan itu. Yesus berkata, akulah dia, dialah aku. Aku di dalam dia, dia di dalam aku. Berarti bapaknya ya Tuhan, Yesus ya Tuhan juga. Tapi kalau bapak manusiawinya bukan siapa-siapa, dia adalah manusia biasa, yaitu Yusuf. Dia adalah manusia biasa. Tapi kalau bapak aslinya yang dari surga, dialah Yesus, dialah Tuhan, dialah Yesus. Jadi itu menurut Alkitab. Saya tidak bisa menjelaskan itu karena Yesus berkata, aku di dalam dia, dia di dalam aku. Akulah dia, dialah aku. Coba, saya tidak bisa menjelaskan itu. Itu kata-kata Yesus. Berarti bapaknya itu adalah dia, dialah ada bapaknya. Nah, terserah kamu. Kalau mau berterima ya tidak, terserah. Otak Islam tidak mampu memahami itu, dan otak manusia pun tidak mampu memahami itu. Begitulah kata-kata Yesus tentang dirinya. Bukan saya yang pusing, kamu yang pusing pengen tahu tentang Tuhan itu, yang ajaib itu. Tidak ada seorang pun manusia yang mampu memahami Tuhan kami karena dia ajaib. Kamu yang terlalu pusing tentang Tuhan kami itu. Yang penting kamu tahu, yang kamu cari adalah apakah saya bisa selamat masuk surga? Itu yang penting. Tidak penting mengetahui bagaimana dia. Apakah Yesus Tuhan atau bagaimana, tidak perlu. Yang penting ajarannya. Kamu percaya kepada dia atau tidak? Itu saja. Yang penting kamu selamat. Seperti HP saya ini.
Saya tidak perlu tahu ini, apakah ini bahan apa ini, apakah batu atau besi atau logam apa ini, HP saya ini. Yang penting bagi saya, dia bermanfaat untuk menghubungkan saya, berkomunikasi dengan kamu. Itu yang penting. Yesus mampu memberikan hidup kekal kepada kamu. Itu yang penting. Kamu tidak akan mampu memahami siapakah Yesus itu, apakah dia. Tidak kamu akan pahami. Oke, tapi ketika Yesus teriak, Elie, Elie lama sabachthani, Bapakku, Bapakku, ngapa engkau meninggalkan aku? Nah, apakah pada saat Yesus telah ditinggalkan oleh Tuhan yang ada di dalam dirinya menurut Tuan Lamsen, apakah status Yesus juga masih Tuhan? Jawab Budi. Masuk surga itu artinya hidup yang kekal, Tuan Lamsen. Hidup kekal itu menurut Yesus mengenal Allah, mengenal Bapa, satu-satunya Bapa yang benar. Dan Yesus hanya sebagai utusan Bapa, itu baru bisa masuk surga. Di luar daripada itu, Pak Lamsen, neraka, kekal di sana. Ya, saya doakan mudah-mudahan di neraka Tuan Lamsen bisa jadi ketua RT. Amin. Untuk apa kamu selidiki itu? Tidak perlu. Yang penting kamu sudah berhak masuk surga, sudah mendapat keselamatan. Tidak perlu kamu tahu itu, tidak kamu tahu pun tidak apa-apa. Tidak menjadi penghalang masuk surga. Ya? Tidak perlu itu kita tanya itu. Tanyakanlah dirimu, apakah saya sudah selamat? Apakah saya sudah bisa mendapat hidup kekal? Kalau menanyakan itu tidak mampu, otak dan logika manusia memahami itu, tidak bisa. Tidak bisa. Jangankan Tuhan kami itu. HP ini saja pun tidak akan mampu saya mengerti. Untuk apa saya mengerti HP saya ini? Yang penting manfaatnya saya nikmati. Menghubungkan saya, berkomunikasi antara saya dengan kamu. Demikian juga Yesus. Yang penting Yesus telah memberikan jasanya, yaitu apa? Memberikan hidup kekal kepada kamu. Menyelamatkan kamu dari kematian kekal akibat dosa itu. Yang penting kamu terima atau tidak. Itu yang penting. Jangan tanya-tanya Yesus itu siapa nih ya? Apakah dia Tuhannya dari mana, pindah ke mana? Untuk apa kamu cari-cari itu? Ajarannya yang penting kamu cari. Itu karanganmu. Menurut Alkitab saya, yang tidak kamu percaya itu. Sehingga kamu belat-belit, kamu pelintir-pelintir. Menurut Alkitab saya, kalau kamu tidak mengenal Yesus sebagai juru selamatmu, masuk neraka. Karena Yesus berkata, aku datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk menyerahkan nyawa saya sebagai tebusan bagi banyak orang. Itu tidak berterima bagi kamu. Pokoknya kitab yang kamu persoalkan ini, kamu tidak percayai. Kamu gunakan itu seolah-olah kamu percaya dan benar. Itu namanya pekerjaan gila. Belajarlah mengajarkan apa yang kamu percaya benar. Jangan kamu mengajarkan kitab yang tidak benar kamu percayai. Untuk apa? Apa maksud dan tujuanmu? Ya, tapi katanya nggak mampu. Tapi kenapa Tuan Lamsen mengakal-akali? Katanya tidak mampu, tapi Anda akali. Tuhan datang menjelma menjadi manusia. Lalu kemudian Tuan Lamsen katakan ajaib. Itu kan gila, Tuan. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan, yakini aja kalau Anda mendapatkan hidup kekal. Ya dong, wajib. Karena Yesus sudah memberikan jalan kekal itu. Apa itu? Mengenal Allah, satu-satunya Allah. Tidak ada Allah Anak, Allah Bapa, Allah Roh, dan seterusnya. Nggak ada itu. Satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus sebagai utusan Allah. Udah selesai. Itu konsep hidup kekalnya. Sudah nyata-nyata diajarkan oleh Yesus, tapi Anda mempersulit diri. Ya, Tuan Lamsen, ada apa dengan Tuan? Yesus sudah mengajarkan dengan jelas. Yesus sudah mengajarkan, mencontohkan dengan nyata. Tapi Tuhan malah mengajarkan sesuatu yang ribet. Tuhan datang dalam rupa manusia, disunat, diobo-obo, ditampar. Ini maksudnya apa yang kayak gitu, Tuan Lamsen? Sementara ajaran Yesus itu sudah sangat jelas. Hidup kekal itu mengenal Allah, satu-satunya Allah yang benar. Mengenal Yesus sebagai utusan Allah. Sudah, selesai. Makanya Anda bingung, apakah Allah itu adalah Nabi? Nah, mencret kan nggak bisa jawab. Kalau Yesus kan Nabi katanya. Nah, Allah yang mengutus Yesus, apakah dia sosok Nabi? Bingung kan Anda? Karena memang ajaran Anda itu bukan ajaib, tapi gila. Ngerti Tuan Lamsen? Kok ngerti? Mana bisa Anda ngerti? Kamu itu yang gila. Kamu mengajarkan ajaran Alkitab saya yang tidak kamu percaya benar. Supaya sepertinya benar, kamu pelintir. Kamu mengatakan saya tidak sesuai dengan ajaran Alkitab saya. Yang tidak benar itu kan gila namanya. Aku heran, kenapa kamu Jul tidak berani mengajarkan ajaran Al-Quranmu itu, kalau memang itu yang benar. Supaya saya bisa mualaf, harusnya perkenalkan Al-Quranmu.
Jangan merusak ajaran Alkitab saya, Jul. Ya, kamu itu tidak tahu dan tidak merasa, tidak sadar bahwa caramu itu menyakiti hati orang Kristen. Tidak usah Kristen, saya sendiri menyakiti hati saya. Malah menjauhi, membenci Islam, membenci kamu. Cara seperti itu. Tapi kalau kamu mengajarkan Al-Quran dengan baik, pasti, oh bagaimana ya, memang begitu Al-Quran ya. Pasti begitu. Orang saya tidak pernah kamu dengar, pernah kamu ajarkan Al-Quran, bagaimana saya tahu Al-Quranmu itu. Tapi memang kamu tidak akan berani mengajarkan Al-Quran, karena memang Al-Quran tidak bisa dibuktikan. Bohong, omong kosong semua. Sehingga dengan cara menggunakan Alkitab, kamu membuktikan kebenaran Al-Quranmu. Karena Al-Quranmu itu memang tidak bisa dibuktikan. Itulah sebabnya kamu tidak pernah mengajarkan Al-Quran. Tuan Lamsen, pahami dengan baik, Anda itu kufur. Kufur itu menutup diri terhadap kebenaran. Jadi bagaimana mungkin kemudian lisan Anda mengatakan ingin belajar Al-Quran, tetapi di dalam hati Anda kebencian terhadap Al-Quran itu sampai ke langit? Kenapa saya mengatakan itu ajaran gila? Karena Yesus sudah terang-terang mengajarkan dirinya hanya utusan Tuhan. Tapi Anda akal-akali, Yesus itu adalah penjelmaan Tuhan. Lalu Anda mengatakan Tuhan kami ajaib. Ajaibnya di mana? Lawang dia mati, ajaibnya di mana? Dia hidup setelah mati. Bagaimana dengan orang-orang yang hidup setelah mati? Lazarus, orang yang dihidupkan oleh Elia. Itu gimana tuh? Jadi Anda itu mengakal-akali supaya Anda kelihatan gila. Kenapa saya mengajarkan Anda dari kitab Anda? Karena kalau Anda waras, apa yang ada di dalam kitab Anda akan Anda imani. Tapi faktanya Anda tolak. Gimana Anda mau belajar Al-Quran? Al-Quran itu kitab termaterai. Hanya bisa dipahami oleh orang waras. Paham Tuan Lamsen? Islam tidak butuh Anda. Anda lah yang butuh Islam. Kalau mau selamat ya masuk Islam. Kalau mau tetap dalam neraka, kufur selama-lamanya. Kekal Anda di situ. Dan saya doakan mudah-mudahan Anda jadi RT di neraka nanti. Ya toh? Lumayan. Kalau Anda jadi RT di neraka kan ada pembeli minyak di pasar. Kan di sana banyak perempuan-perempuan bodoh yang menjajakan minyak tanah. Karena di sana tidak ada PLN. Jadi Tuan Lamsen, saya katakan kepada Anda, kalau Anda itu sehat, Anda tidak akan mungkin menyembah manusia. Itu aja kesimpulannya. Karena Yesus itu mau Anda bolak-balik seperti apapun, tetap dia adalah manusia. Dan Allah yang disembah oleh Yesus itu bukan manusia. Dari situ aja saya bisa mengambil kesimpulan, Bapak itu ya tidak waras. Kamu itu yang salah. Kamu terlalu percaya kepada Al-Quran yang mengatakan bahwa Nasrani dan Yahudi tidak akan merasa senang kalau kamu tidak mengikuti ajaran agamanya. Jadi kamu kamu menuduh saya benci kepada kamu. Tidak, Al-Quranmu itu bohong. Itu menanamkan kebencian kepadamu sehingga kamu mengatakan kami benci. Tidak, salah Al-Quranmu itu. Kamu jangan ikuti ajaran Al-Quranmu yang bohong itu. Loh. Inilah makanya saya katakan Anda itu tidak waras. Anda sendiri yang mengatakan bahwa Anda semakin benci. Sementara saya mendakwai Anda karena saya cinta, karena saya sayang, saya kasihan sama Anda. Sudah tua masih juga sesat. Ya kan kasihan kalau ditanya Yesus nanti di hari kebangkitan. Lamsen nai baho, kamu sudah tua di dunia, umurmu sekian tahun. Kamu kemanakan otak kau itu, kau gadai? Siapa yang memerintahkan kau menyembah aku, wahai Lamsen? Kira-kira apa jawaban Tuhan? Pelangak-pelongok kan? Cari Zulkifli. Zulkifli, ternyata benar apa yang kamu ajarkan ketika di dunia. Bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Lah memang bukan Tuhan. Nenek dari keturunan mananya Tuan Lamsen yang mengajarkan Yesus itu Tuhan. Makanya saya mengatakan, ya, ini saya menyampaikan hal ini, itu karena wujud kasih sayang saya kepada Tuan Lamsen. Yesus mengajarkan apa? Ini yang perlu saya tanamkan kepada Tuan Lamsen supaya Tuan paham. Ketika Yesus datang sebagai manusia, kepada setan pun Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada Allah, apalagi kepada murid-muridnya. Lawang Tuan Lamsen muncul malah mengajarkan menyembah kepada Yesus. Itu ajaran siapa Tuan Lamsen? Ya, siapa yang mengajarkan Tuan Lamsen menyembah manusia bernama Yesus? Ada. Siapa? Coba sebutkan oknumnya, biar dia yang bertanggung jawab nanti di akhirat. Silakan. Kami percaya kepada ajaran Yesus yang masih tertuang di dalam kitabnya Kristen. Di mana kitabnya Kristen betul bukan firman Tuhan,
Betul dia hanya karya tulis dari wartawan, tetapi di situ masih ada kebenaran. Apa itu? Kata Yesus, tidak ada Tuhan selain Allah dan Yesus adalah utusan Allah. Masih mending daripada Yudaism tidak mengakui Yesus sebagai utusan Tuhan. Kalau umat Islam masih mengakui. Itu yang ingin diajarkan kepada Tuan Lamsen. Ya, supaya Tuan Lamsen itu sehat. Jelas. Mendakwah tapi kamu putar-putar, kamu pelintir Alkitab saya yang kamu tidak percaya benar itu. Itu membuat saya benci kepada kamu. Namun saya tidak akan merasa membalas kebencian itu. Kamu itu tidak sadar. Kamu hanya sadar untuk meluruskan. Itu kebodohanmu. Kamu tidak sadar bahwa caramu itu salah. Yang benar itu adalah perkenalkan Al-Quranmu itu. Tapi sayangnya, kamu tidak mungkin bisa memperkenalkan Al-Quran karena apa yang dikatakan Al-Quran tidak bisa dibuktikan. Itu masalahnya. Jadi kamu kebingungan, semua Islam ini terpaksa menggunakan Alkitab yang diyakini salah itu untuk membuktikan Al-Quran benar. Begitu kan? Nah, kemudian informasi yang mengatakan Yesus itu Tuhan, mati, yaitu lain lagi itu ajaran pagan itu. Karena memang bercampur aduk antara ajaran Yesus dan ajaran pagan yang diajarkan oleh Kristen awal mula. Makanya ajaran Kristen itu dijajakan bukan kepada Bani Israel, tetapi kepada Bani Goyim. Ngerti ya Tuan Lamsen? Jadi di dalam kitab Anda itu ada dua mata pengajaran. Ajaran Tauhid dan ajaran setan. Ajaran setannya ini adalah menyembah kepada manusia. Itu ajaran setan itu Tuan Lamsen. Karena kalau ajaran benar, tidak mungkin dia mengajarkan menyembah kepada manusia. Enggak. Coba tanya diri Anda, apakah Yesus mengajarkan menyembah kepada dirinya? Tentu tidak. Lalu kepada siapa Yesus mengajarkan agar manusia menyembah? Kepada Allah, Tuhan yang mengutus dia. Itu baru benar. Jadi di dalam kitab Anda, Yesus mengajarkan, ada ajaran Yesus mengajarkan menyembah kepada Allah, ada juga ajaran penyesat yang mengajarkan menyembah kepada Yesus. Paham Tuan Lamsen? Kamu mengetahui, bisa menganalisa, bisa mensortir mana yang benar, mana yang salah. Dari mana, Jul? Kamu itu menganggap dirimu itu pintar, menjadi dasar pengetahuan, dasar kebenaran. Itulah sombongmu itu. Siapa mengangkat kamu menjadi ukuran kebenaran? Emang kamu bisa mengetahui ini yang benar, ini yang salah, ini yang benar. Sepertinya kamu Tuhan, menentukan benar, salah. Hebat kamu itu. Itulah sombongnya kamu, Jul. Yang kamu tidak sadari. Kesombongan. Apa yang saya pelintir ketika saya mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal Allah satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan Allah. Yang saya pelintir mana coba? Tunjukkan. Itulah gila kamu itu. Itulah bodohnya kamu itu. Sudah kamu yakini salah tulisannya, kamu percaya juga benar tulisannya. Apa dasarnya kamu mengatakan benar? Dari mana kamu tahu benar? Pakai apa kamu mengukurnya? Kebenaran itu. Mana yang benar? Pakai apa kamu mengukur yang kebenaran? Itulah kesombonganmu itu. Pakai akal dong. Yesus itu kan manusia. Dan Tuhan itu bukan manusia. Dan didukung oleh ajarannya Yesus. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal aku sebagai utusanmu. Udah selesai. Terus Tuan Lamsen sendiri tahu dari mana kalau Yesus itu adalah Tuhan? Sementara Yesus sendiri mengajarkan dirinya bukan Tuhan. Jawab. Kamu tidak sambung Yesus itu sebagai utusan Allah sebagai apa? Jadi Alkitab tidak satu lembar. Banyak. Semua harus dibaca, dipelajari. Jangan sepotong seperti itu. Kan sepotong itu, namanya memelintir itu, sepotong. Diutus sebagai apa Yesus itu? Kamu tidak tahu. Sampai sekarang kamu tidak tahu itu. Buntu otakmu di situ. Ya ampun. 2001 Anda masih bertanya, Yesus diutus sebagai apa? Emang dia waktu datang ke bumi dia diutus sebagai apa? Sebagai Tuhan? Atau dia sebagai apa Tuan Lamsen? Coba terangkan dulu deh. Udah selesai. Emang cuma itu ajaran Alkitab? Yesus diutus sebagai apa? Jul, diutus sebagai apa? Itulah jahatmu itu. Jahatnya kamu di situ. Mengenal engkau sebagai utusan apa? Nggak diteruskan. Yesus diutus untuk menyerahkan nyawanya untuk keselamatan bagi banyak orang. Kamu tidak sambung. Itu namanya dipotong-potong. Kata-kata saya pun kalau dipotong-potong bisa sesuai dengan ajaran Al-Quran jadinya. Namanya juga dipotong-potong, berita dipotong-potong. Itulah sifatnya Islam yang jahat itu. Seperti kamu jahat memotong-motong ajaran Alkitab.
Mana Yesus mengatakan, aku diutus untuk menyerahkan nyawaku. Nah, disinilah mulai kelihatan Anda memang tidak waras. Anda mengatakan, Yesus diutus sebagai apa? Yesus diutus sebagai apa? Yesus diutus sebagai sebagai Tuhan yang datang menyerahkan nyawanya. Itu ajaran sinting, Tuan Lamsen. Mana ada Tuhan diutus oleh Tuhan untuk menyerahkan nyawanya, bunuh diri gitu maksudnya. Yesus itu diutus sebagai manusia, sebagai nabi, mengajarkan kebenaran kepada Bani Israel, bukan kepada Bani Company, bukan. Ya. Jadi Yesus itu diutus oleh Allah sebagai apapun yang Anda mau terjemahkan, mau Anda imani. Yang penting dia nggak bisa sebagai Allah. Karena kenapa? Hanya ada satu Allah. Mereka mengenal engkau satu-satunya Allah. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus datang sebagai manusia, boleh. Yesus datang sebagai ayam juga boleh. Seperti yang Anda katakan, Tuhan bisa jadi apapun menurut Anda. Bahkan Anda pernah mengatakan, Tuhan kami bisa menjadi tai. Silakan. Tetapi Allah tidak boleh diganggu gugat. Karena Yesus mengatakan, Allah itu cuman satu-satunya Allah. Tidak ada yang lain. Yesus mau Anda imani sebagai apapun, silakan, itu derita Anda, itu iman Anda. Tetapi ketika Anda mendudukkan ajaran Yesus, maka hidup kekal menurut Yesus, mengenal Allah satu-satunya Allah dan mengenal dia sebagai utusan Allah. Anda mau embel-embeli Yesus utusan untuk menyerahkan nyawanya, silahkan, sesuai dengan ajaran pagan. Itu tidak ada masalah dengan saya. Tapi ketika saya tanya, konsep pengajaran Yesus hidup kekal itu adalah la ilaha illallah. Tidak ada yang lain. Dia hanya utusan Allah. Paham tidak sampai di sini? Kayak mana Anda paham? Untuk apa kamu tanya begitu? Dia sendirilah Tuhan itu yang mampu menyelamatkan manusia dari kematian kekal akibat dosa. Tidak ada yang mampu menyelamatkan manusia dari kematian kekal akibat dosa, hanya Tuhan. Lalu dia datang ke dunia ini sebagai manusia. Sebagai manusia, bukan manusia dia adalah Tuhan. Mengenakan sifat kemanusiaan. Supaya membuktikan bahwa manusia biasa pun, yang lemah pun, mampu tidak berdosa. Supaya bisa dia ketemu dengan manusia biasa. Itulah sebabnya dia datang diutus untuk menyerahkan nyawanya. Jadi Alkitab itu harus dipelajari secara utuh. Jangan dipotong-potong seperti kamu itu caranya. Ya. Jadi ajaran Alkitab tujuannya adalah untuk memberitahukan bahwa Tuhan telah datang ke dunia ini mengenakan sifat kemanusiaan. Untuk menyelamatkan manusia, menyerahkan nyawanya untuk keselamatan manusia. Itu ajaran Alkitab seutuhnya. Bukan dipotong-potong seperti kamu sehingga melenceng dari ajaran sebenarnya. Jul. Itulah gobloknya kamu itu. Tandanya kamu tidak baca Alkitab. Hanya memotong-motong berita saja. Di Matius tercatat bahwa Yesus berkata, aku datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan melayani. Menyerahkan nyawa saya sebagai tebusan bagi banyak orang. Keselamatan bagi banyak orang. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dikaruniakannya anak yang tunggal supaya barang siapa saja yang percaya kepada Yesus beroleh hidup kekal. Itu ajaran Alkitab. Jadi belajar Alkitab harus baca semua, jangan sebagian-sebagian. Jadi supaya kami tidak benci kepada kamu, jangan ajarkan Alkitab kami secara potong-potongan. Ya, Jul, cobalah ajarkan Al-Quran itu. Tapi memang kamu tidak bisa mengajarkan Al-Quran karena memang Al-Quran itu tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Terpaksa menggunakan Alkitab yang tidak benar ini untuk membuktikan kebenaran Al-Quran. Kan jadi gila namanya kan? Asumsi takia, ajaran miring. Di mana tertulis Yesus berkata demikian menyerahkan nyawanya untuk banyak orang? Di mana Tuan Lamsen? Penyesat aja Anda ini.